Mereka dikumpulkan di sini, kemudian saya lihat ada tumpukan kayu. Dari situ dibakar. Orangnya? Orangnya. Selamat malam sobat-sobat Javanica dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, Kisah Tanah Jawa. Masih ada Om Hao, masih ada Mas D juga. Ya, kita hadir di tayangan Gerbang Antar Dimensi episode malam. Ya, episode malam. Dan sebelum nanti kita cerita kita ada di mana ini posisinya, nanti kalau teman-teman sobat Javanica dan para penonton setia kita mencari kok nggak ada subtitlenya. Iya, iya. Gimana itu? Bisa diklik secara otomatis di tombol atau di bagian CC, Mas. Di bawah sini ya? Iya. Okay. Atau kalau di HP itu di sebelah atas gitu ya. Oh gitu? Di sana nanti bisa diklik, nanti akan kita keluar subtitle dalam bahasa Indonesia. Lagi on the way itu dalam bahasa Inggris. Oke, ya, mantap, mantap. Internasional. Dan perjalanan kita ke sini juga sudah mengikuti protokol kesehatan. Oh ya? Kita sudah dicolok-colok juga, Mas ya. Sudah di swab? Ya, dan sudah pakai masker. Teman-teman semua yang ada di sini, ini kita membawa masker tapi kita masukkan dahulu karena kita ngobrol. Hand sanitizer? Ya, hand sanitizer. Mereknya saya tutupin. Ya. Nunggu nanti di sponsori hand sanitizer. Oh iya ya, endorse. Ya. Tetap jaga protokoler ya, 5M sekarang, Mas. Jadi sebelum sembari kita menunggu vaksinasi juga nanti kita ikuti protokoler terus, dan insya Allah nanti setelah kita vaksinasi dan selalu mengikuti protokoler kita bisa jalan-jalan terus. Ya, yang penting jaga imunitas dan jangan lupa bahagia. Ya, makan banyak juga, Mas, untuk imunitas. Dan enak. Ya, ya, karena tadi kita waktu datang ke sini kita makan empal gentong ya. Berarti ini sekarang kita ada di plat E. Plat E? Ya. Kota mana, Om? Kota Cirebon. Oke. Dan persis kita berdiri sekarang di belakang, kalau samar-samar bisa kita lihat tuh di sana ada tulisannya Pabrik Gula Gempol. Oke. Ya, yang lokasinya di Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, tentunya Mas D pasti mendengar pabrik gula, dan mungkin pemirsa dan sobat Javanica bertanya-tanya, kita ini malam-malam mau kemana pakai baju seperti ini? Ya, kita sepertinya mau kondangan kolonial ini. Ya, jadi ini kita cosplay, kemudian kita akan mengikuti party-party yang ada di dalam, pesta-pesta ala-ala menir Belanda malam ini. Kita kembali ke tahun 1907, dan pabrik ini memang sudah puluhan tahun, kalau dihitung hampir 26 tahun, Mas, itu sudah tidak beroperasi. Dari berdirinya awalnya tahun 1847 sekian sampai tahun 1994-1995 ini tutup. Sehingga kan kita datang ke pabrik gula ini sudah tidak beroperasi hampir 26 tahun gitu. Wow. Ya. Nah, berbicara dengan Om Hao terkait pabrik gula, kita kan sebelumnya sudah pernah mengunjungi beberapa pabrik gula di Jawa. Ya. Apakah yang ini ada something yang spesial sebelum kita masuk ke dalam nanti? Kalau kita absen, pertama dulu kita ke pabrik ceper di Klaten. Terus ke pabrik gula Sewu Galur di Kulon Progo. Ini di pabrik gula Gempol di Cirebon. Nanti kita pilih satu lagi Jawa Timur, Mas, tapi belum tahu ini yang ngundang kemana dulu. Yang jelas kalau di pabrik gula itu pasti ada namanya cerobong asap. Ya, makanya Mas D kalau gambar jangan cerobong, biar nggak salah-salah. Ceroboh. Jadi nanti kita akan ngelihat adakah di situ sosok nyai-nyainya
Ya, biasanya ada yang menjaga ya. Itu seperti yang apa? Ular-ularan atau Nanti tadi sempat kita lewatkan di sini cerobong asapnya masih ada, Mas. Masih ada ya, utuh, masih ya. ini ya. Tinggi banget ya, termasuk yang tinggi ya, iya, dibandingkan sudah dengan pabrik gula yang lain di sini. Oke, kemungkinan kita akan segera masuk ke dalam karena dari cerita yang beredar di tempat ini juga selain pabrik gula juga menyimpan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ya. Ayo kita coba bongkar sedikit. Kita intip-intip, Mas. Oke. Oh ya Om, mungkin kita ceritakan dulu sama Sobat Javanica, kita berada di ruangan mana ini? Iya, jadi ini disebutnya kalau zaman dulu sebenarnya besaran, Mas. Besaran? Ya, besaran itu bangunan yang terbesar. Kayak keraton ya, ada besaran? Ada besaran yang ada di pabrik gula dan tidak jauh sini biasanya ada namanya itu administratur. Administratur itu adalah kepala pimpinan tertinggi dari suatu pabrik gula. Oke. Ya, dan pasti kalau di sini besaran, ada rumah dinas administratur, di situ ada ruang produksi, ada cerobong asap, dan pasti sebenarnya dalam satu kompleks pabrik gula juga ada kerkhof atau makam Belanda. Iya. Selain memang yang kalau anak-anak relevan ya ataupun anak pencinta pabrik gula, sejarah pabrik gula itu ada remise. Apa itu remise? Remise itu garasi atau tempat dipunya lokomotif. Khusus untuk mengangkut gula? Iya, kalau kita sebutnya lori, Mas. Oh iya. Untuk ngangkut kayak di Ambarawa ya, masih ada. Ataupun batang-batang tebu dibawa ke sini. Sebenarnya nama gempol itu juga mengacu pada sebutannya ketika hasil produktivitas gula waktu itu luar biasa, Mas. Oke. Sehingga disebut pabrik gula jempol awalnya. Oh, gempol. Karena kualitasnya jempolan gitu, Mas. Oke. Pada tahun 1847 itu pertama kali berdiri. Pada tahun 1850 itu disusul pabrik-pabrik lain yang ada di Karesidenan Cirebon ini. Sehingga ada sekitar 12 sampai 13 pabrik gula. Dan pada hari ini hanya sisa kurang lebih 1 atau 2 gitu, Mas. Jadi hanya sisa 1, kalau nggak salah itu namanya pabrik gula Tersana Baru yang masih aktif. Sementara kayak pabrik gula Jatiwangi, Kedawung dan lain-lainnya itu sudah tutup di sini. Karena kalau kita ngeliat kejayaan pabrik gula, kita punya hampir 130 lebih, Mas. Di Jawa sendiri? Di Jawa sendiri. Dan pada hari ini cuma tidak lebih dari 10 sampai 20 saja yang masih aktif. Termasuk yang kalau di Jogja sih masih ada ya Padungismo. Kalau kita ketahui kan dulu ada hampir 19 pabrik gula, yang aktif hanya 1. Di Klaten itu sudah hampir semuanya tidak aktif. Dan di Cirebon ini hanya sisa 1. Ya? Ya, yang masih aktif. Oke, mungkin teman-teman Javanica juga penasaran. Di dalam ruangan apa tadi namanya? Besaran ini ada apa? Seperti itu. Karena ketika kita tadi intip, malah besaran ini bukan tempat mesin-mesin dan segala macamnya ya. Ini merupakan sebuah ruangan khusus yang mungkin kayak administrasi atau perkantoran gitu ya? Iya. Selain untuk itu juga karena kita menggunakan baju seperti ini, jadi tadi sempat di perjalanan ini sebenarnya dadak banget ya, maksudnya rencana kita sebenarnya besok, tetapi waktu tadi datang itu langsung kita cosplay seperti ini, harus hari ini, karena memang di lokasi ini secara tidak langsung memang ada pesta-pesta pada malam ini, Mas. Oh gitu. Jadi ya? Ini zaman kolonial dulu fungsinya juga untuk dansa-dansa para tuan dan nyonya Belanda, Sinyononi. Oh iya. Berarti tempatnya di besaran ini untuk di luar kegiatan industri, memang untuk sosial ya. Untuk sosial. Kalau waktu itu disebut seton setiap malam Minggu atau malam Rabu, betul besok malam Rabu ya. Jadi ada pesta-pesta waktu itu. Oke. Dan dalam tanda kutip malam hari ini kita termasuk yang diundang karena kita sudah pakai baju kayak gini. Mungkin penasaran? Nanti akan diceritakan siapa yang mengundang dan bagaimana kisah-kisahnya di dalam. Mari. Lun.
Kaki kanan atau kaki kiri? Kiri dulu? seperti biasa. Kiri ya. Wow. Om, jangan ditinggal. Kamu bercandanya serius sih. Loh, Om kok beda ya ininya ya? Iya. Bentar. Stop dulu Om. Jadi gini, ketika kita berpakaian seperti ini, bagi saya ini kan untuk di luar metafisik ya, menyelaraskan dan memperkuat chemistry untuk kita bercerita, menggambar dan sebagainya. Itu secara psikologis kan katanya seperti itu, saya bisa terima. Cuman ketika sampai ke lokasi sini, secara perasaan kayak saya melihat kembaran kita gitu loh. Bukan kembaran tapi mirip, kayak baju-bajunya yang kayak gini. Menyerupai. Kalau kita melihat ke sana ada refleksi, itu juga sama Mas. Jadi kayak ada all soul-nya kita tuh keluar gitu. Oh gitu. Jadi ini kali kedua kita. Di awal kita waktu di Lawang Ombo juga kita pakai baju peranakan ini ya Pak. Congsam atau apa itu Mas disebutnya itu? Saya mau gambar Om. Iya. Iya, jadi kalau sekilas ya, saya melihat gambaran di sini itu memang tempat ini pada tahun 1907, 1910-an Mas, 1930-an ini didirikan. Tetapi di awal lokasi pabrik sendiri tidak sebesar yang sekarang. Jadi saya lihat masih banyak semak, kemudian juga masih banyak kebun tebu waktu itu yang ada di sini dan memperkerjakan banyak pribumi waktu itu. Tetapi bekerja di sini dalam artian mereka tidak kerja paksa. Profesional ya? Profesional, ada gaji, ada tunjangan, macam-macam. Bahkan dari posisi buruh hingga posisi mandor atau opsir dalam bahasa Belanda, pengawas, itu ada yang dipegang oleh orang-orang pribumi. Tetapi untuk posisi kepala opsir ke atas, seperti administrator atau kepala pabrik gula, kemudian kepala remise, kepala semistri, dan mandor giling, itu pasti semuanya orang Belanda Mas. Yang ada di sini. Dan banyak sih Mas kalau saya tangkap ya, dari cerita yang bahagia, cerita yang haru, bahkan cerita yang sedih. Dan lokasi berdiri kita di belakang, di sebelah sini, itu semuanya kostumnya sama seperti kita Mas. Gitu. Makanya tadi kayak sesuatu yang dalam pikiran terlintas keluar, kok sama kayak kita gitu loh. Dan tempat ini juga selain dipergunakan untuk societet, yang saya tangkap pada tahun 1930-an juga dipergunakan untuk seperti perkumpulan Mas, yang saya tangkap. Ada organisasi khusus yang beraktivitas di sini, di sini. Dan di malam-malam tertentu kita agak ke sana. Ini move aja ya. Ikut kaki saya. Ini kalau kita lihat corak ubin, ini juga masih lama Mas, tegel. Kalau kita lihat bawahnya. Dan kita Mas. Cerita dulu baru masuk. Dan kita pada kesempatan hari ini juga tidak sendiri. Secara ini ya, tanda kutip, ada langkah kaki. Ada langkah kaki beneran yang jalan. Serius? Dua kali tak. Udah 2 kali kayak gitu. Oke, lanjut cerita. Didampingi oleh Tuan Henry dan Tuan Johan. Pas ya, 2 ya? Seperti tadi yang satu seperti saya, yang satu seperti Masdi. Bentuknya secara ageman gitu. Dan untuk wilayah ini memang teritori Belandanya kuat banget Mas. Bahkan tidak sembarang orang tuh boleh diizinkan masuk waktu itu. Dan memang ini berkaitan dengan salah satu organisasi waktu itu yang logonya itu Mistar dan Jangka. Jadi belum menyampaikan ke kita, kalau kamu mau cerita bebas saja, kalau Mas D mau menggambar bebas saja, kalau teman-temanmu juga mau berkarya bebas saja. Kita semuanya di sini bebas untuk berkarya. Free. Tidak ada batasan secara keyakinan.
tidak ada batasan secara suku, karena tujuannya suku, agama dan macam-macam. Karena tujuannya mereka adalah untuk mempersatukan semua orang manusia yang ada di dunia ini. Oke. Ya. Baik Om, ini sepertinya atmosfernya beda jauh ya dengan yang di luar. Iya. Jadi kita sudahi basa-basinya. Iya. Kita nanti akan natural dan yang bisa merasakan kayak tadi ada langkah kaki, terus ada yang lewat. Ini bukan cuman Om seperti dan saya ini yakin kayaknya bakar semua, termasuk nggak hanya saya ya. Teman-teman kru juga. Semuanya Soalnya kan saya dibuka. juga seperti itu. Barusan kok. Makanya mohon maaf tadi saya nengok-nengok karena memang ada yang ini lewat kayak gitu. Ini belum minta ditunjukkan dahulu. Tadi kita live scat ya, sebelum kita sampai ke ruangan ini tadi ada dua, memang benar-benar dua orang dan bajunya hampir mirip. Iya. Ini tadi yang siapa? Menir Herman? Henry. Ini Menir Johan. Enggak kebalik? Enggak. Oh gitu. Iya, ini yang secara saya lihat lebih rapi gitu. dan ini lebih gondrong, Mas. Oh iya. Nggak apa-apa. Tenang saja. Oke. Lampunya ini mati memang satu. secara energi cepat, jadi mungkin baterai akan cepat habis. Oh. Dan belum menyampaikan ke saya, ini memang satu perjalanan kita yang berbeda dari sebelumnya. Sepanjang kisah Tanah Jawa boleh dibilang, visa yang diberikan biasanya hanya kunjungan atau mencapai cerita. Ya. Tetapi visa yang akan diberikan sekarang adalah mata batin akan terbuka. Wow. Dan tidak hanya saya. Mungkin ini ya kita masuk. Sebelumnya sampaikan sama teman-teman Javanica yang menonton tayangan ini malam hari, alangkah baiknya jika Anda termasuk yang sensitif dan merasakan sesuatu yang kurang nyaman, gimana Om? Minum? Ya, lebih baik minum atau waktu pagi jangan sampai tersugesti, karena waktu menonton ini pun visanya itu diberikan umum, Mas. Gitu ya? Ya, untuk mengetahui kronologi kejadian di sini seperti apa. Oke, sebelum masuk kita tuntaskan dulu yang ini Om. Berarti memang beliau berdua ini hadir di sini secara metafisika. Ya, ini salah satu pembesar yang ada di sini. Kemudian posisinya sekarang memang di belakang kita, Mas. Oh gitu. Jadi nempel. Tapi tidak ada mediumisasi karena info yang diberikan serius bro akan kencang. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9 orang. Oke. Untuk Menir Herman dan siapa tadi? Johan sudah cukup diceritakan? Iya, karena segera akan memandu kita. Oke. Karena sebenarnya mata-mata Astaga. Mata-mata biru ini sudah memantau kita, Mas. Oke. Gitu. Yuk, sepertinya yang di belakang sudah kenceng, kita coba masuk hati-hati. Kita lepas topi tetap dulu, jaga. Oh, kita lepas topi. Kita mau masuk ke rumah Belanda. Hati semua ya. Tetap jaga konsentrasi ya, teman-teman. Mau pilih mana, Mas? Ini dulu, nanti habis itu ke Sini situ dulu, ya? sini dulu. Iya. Kalau kita di balik sini boleh? Boleh. Sebagai kita jadi resepsionis ya. Ada ininya loh, Mas, hati-hati. Oh iya. Ada DP-nya. Ada DP. Iya. Pardon, Menir. Permisi. Sebenarnya bangunan ini tuh mengalami beberapa kali renovasi, Mas. Oke. Tetapi pada tahun itu, yang tadi saya tangkap 1920, 1930, ada seperti rame-rame banget banyak orang. Oke. Kemudian tujuan dari pembangunan bangunan ini sendiri sebenarnya untuk menutupi sesuatu, Mas. Oh, iya. Sesuatu yang apa? Yang sifatnya rahasia atau tragedi atau? Sifatnya rahasia tragedi ya. Oh gitu. Jadi saya lihat waktu itu ada banyak orang dikumpulkan dan di tengah-tengah orang itu diikat di tengah-tengah gini. Mohon maaf, orang-orangnya itu pribumi atau campur? Oh gitu. Ada orang bule juga saya lihat. Oke, lanjut. Diputar gini. Kemudian di sini ada jajaran orang. Di satu hall, ini dulu bentuknya hall di sini. Kemudian sudah disediakan seperti tanah galian, Putaran, ya ada tanah galian. Mereka dimasukkan. Tuh. Bentuknya itu menyerupai hall, Mas. Oh iya. Iya, bentuknya kayak ada di dalam hall, tapi itu di ruang terbuka sebenarnya. Mereka dikumpulkan di sini. Kemudian saya lihat ada tumpukan kayu
Dari situ dibakar orangnya. Dan di sini dikelilingi lilin-lilin yang banyak. Oke. Setelah mereka selesai dibantai di situ, kemudian diuruk, baru beberapa waktu kemudian ada peletakan batu pertama. Oke. Dan dibangunlah bangunan ini. Oke, kalau dilihat dari rekonstruksi ceritanya, ada lilin dan sebagainya. Ini kok seperti semacam apa ritual atau pesugihan penumbalan atau bagaimana? Seperti satu ritual, dan di sini memang kalau dilihat dari atas bentuknya menyerupai segitiga, Mas. Oh. Jadi ada obor di setiap sisi. Oke. Lalu ketika orang ini sudah diikat berteriak, baru obor itu dilemparkan ke tumpukan kayu itu. Oke, berarti boleh kita katakan ini memang fix sebuah ritual, entah tujuannya untuk apa seperti itu. Begitu. Memang berarti ini ritual. Iya, seperti itu. Jadi di bawah kita ini sebenarnya masih ada jenazah-jenazah sih, Mas. Aman. Bisa diceritakan sampai tuntas dulu biar kita bisa move on lagi. Lalu dibangun tempat ini itu kalau dibilang bentuknya sama seperti loji. Oke. Jadi di malam-malam tertentu saya lihat beberapa orang minum anggur di sini. Dan setelah di atas jam 12 malam, lampu-lampu yang berkilauan itu, Mas, itu kemudian diredupkan dan ganti dengan lilin-lilin yang banyak. Oke. Itu something dari luar atau dari kita juga terlibat? Maksudnya dari orang-orang Jawa sendiri, orang-orang sekitar? Mereka dalam merekrut itu sangat memilih sekali. 99 orang asing, orang Eropa, ada satu memang orang pribumi, tetapi yang pangkatnya sebagai bangsawan. Ya, dengan pakaian seperti kita persis. Dan posisi pasti ada tangan kiri di belakang. Jadi yang gerak itu coba kita cocokkan ya, Om. Yang gerak itu tangan kanan terus. Makanya ini kalaupun saya reduksasi hanya tangan kanan saja. Iya. Tangan apa yang salah satu tangan dia di belakang kayak gini, satu pegang gelas seperti ini itu. Pas pesta-pesta minum anggur sebenarnya, Mas. Dan memang tempat ini seperti sudah diberikan lock gitu ya, Mas. Sudah difilter, sudah di lock. Bahkan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses baik secara fisik maupun metafisik. Dan itu berat ya pasti ya? Iya, dan itu berat. Dan ketika kita masuk hari ini, kita harus mengikuti rule-nya yang ada di sini, termasuk pakaian dan macam-macam. Oke. Karena tadi di sini ramai, ketika kita masuk kan sudah tenang kembali. Berarti apa yang mungkin tadi diceritakan sudah mewakili ya kurang lebihnya. Kita pindah situ. Oke. Itu memorinya itu tiba-tiba close. Iya gitu. Kita belum benar sebenarnya. Ini sudah. Enggak, ini kejadian di luar ini. Iya. Bahkan kalau di sini kita masih nemuin dupa ya dan kelapa. Oh iya. Kalau mau dilihat. Tapi ini dupa baru ya? Karena diamond yang ada di sini, Mas. Oke. Di luar sudah, di tengah sudah, kemudian di segitiga bermata satu sudah. Kita kemana lagi sekarang? Kita ke sini, Mas. Aromanya beda ya? Ini dulu dipergunakan untuk berkaitan dengan keuangan, Mas. Karena kalau di sini kan ada ini untuk teller bidang administrasi. Di sini. Oh iya. Dan ada memang kalau biasanya tempat Belanda kita pasti ketemu noni ya. Di sini banyak kan menir, Mas. Oh gitu? Iya, termasuk beliau yang duduk di sini sih.
Jadi zaman dulu sebelum tahun 1900-an ya, dalam minumannya itu kan kalau kita ketahui wine ya mas, red wine. Ya. Tetapi ada yang itu minumnya darah. Sebentar. Iya. Hewan, manusia. Manusia. Oke, lanjut. Jadi ada satu waktu pabrik ini sendiri dibuka waktu itu di era, saya lihat tahun 1897. Itu memang ada seperti perayaan yang setelah selesai musim giling waktu itu. Mereka untuk kalau orang bilang itu syukuran ya. Oh, kayak sedekah bumi kalau orang Jawa kayak gitu. Lokasinya memang tidak di sini, tetapi Tuan Martin yang bercerita di sini menginformasikan saya dalam bahasa Belanda lama. Tuan Martin. Itu diambil dari sosok anak bayi yang masih merah. Fungsi dan maksudnya untuk awet muda, untuk kecerdasan berpikir, kemudian untuk mereka bisa membebaskan segala keluh kesah dan juga konsep-konsepnya, mas. Oke. Iya. Dan memang semua anggota yang ada di sini itu laki-laki. Semua. Berarti masih ada nyonya-nyonyanya, tapi tuan-tuan Belanda waktu itu memang dari Belanda, mereka membawa konsep ke Hindia Belanda, ingin mengembangkan ini, ingin mempersatukan ini, dan semuanya satu keluarga. Oke. Iya, in family, satu keluarga. Ini masih masuk yang ini, organisasi segitiga tadi? Iya. Oke, kalau gitu gini Om, saya juga membaca beberapa literasi yang menyebutkan kalau nggak salah, itu sebenarnya kumpulan orang-orang yang, orang-orang cerdas gitu loh, orang-orang berintelijensi tinggi. Iya. Tapi kenapa stigma masyarakat hari ini sama yang Om ceritakan tadi itu malah menggambarkan perilaku yang klenik, lebih ke ini dan itu sebenarnya ada pembelokan sih, Mas. Sebenarnya ada pembelokan sih. Tidak semuanya seperti itu ya, tetapi apa yang residual energi berikan hari ini tuh, ini kok mengindikasikan seperti itu ya. Yang paling part emosinya mungkin ada yang seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang waktu itu dibakar, ada yang disembelih gitu mas. Walaupun memang ada ritual-ritual yang sebenarnya tidak seperti itu, tetapi di sini seperti itu gitu mas. Yang ditampilkan gambarannya saya itu seperti itu. Jadi saya melihat juga ada beberapa orang yang di dalam sini itu dalam kondisi kosong gitu. Dan tempat ini memang untuk pembantaian dan ini didirikan sebenarnya untuk menutup. Jadi itu semuanya. Iya, ketika ini didirikan tuh hilang dan tempat ini menjadi sentral dari semuanya. Soalnya demon mas di sini. Sebelum kita ke tempat lain, boleh kita ke situ dulu. Boleh. Di kursi non sewu, kursinya kok di atas itu? Itu ini sempat saya temukan seperti ini ya. Maksudnya di beberapa bangunan-bangunan yang sama. Jadi di daerah Klaten tuh ada juga mas seperti ini. Dan pernah ada orang yang coba menurunkan, diduduki. Seketika langsung hilang ingatan. Langsung non sewu ya, gila gitu. Iya. Secara penjelasan sederhana kalau boleh diceritakan, kursi yang ada di sini sebenarnya ditujukan untuk sesembahan ataupun sosok astral yang memiliki energi entitas paling tinggi. Jadi akan merekam residual memori, residual energi bahkan menjadi satu. Ketika ada orang mencoba duduk di situ, sel-sel ada yang di otak akan rusak mas. Karena ada tekanan secara vibrasi itu yang berbeda di situ, sehingga sekilas kehilangan ingatan, gila, bahkan meninggal gitu bisa. Dalam tanda kutip sudah diprogram dari sananya seperti itu. Kalau orang Jawa mungkin kayak dirajah, kayak gitu ya. Iya. Dan ini memang kalau sekarang ini masih kosong posisinya karena sosok itu belum datang. Dan ketika ini datang itu yang menyerupakan menggunakan baju serba putih juga. Kemudian ada yang semuanya di sini kaca kan begini mas, berikan mas. Itu luar biasa mas ini. Ini mix antara
barat sama lokal tapi yang dengan level yang tinggi itu jadi satu di sini. Berarti dari sana tadi sudah yang cerita ruang ritual segitiga, yang di sini mungkin lebih kamar khususnya lah. Oh, jadi bilang demikian. Ini kalau secara kasat mata seperti ini ya, tapi secara tak kasat mata ini sebenarnya ada karpet merah, Mas. Sehingga untung kita agak menjauh karena yang dilintasi ya moga-moga aman lah. Yang nginjek sempat nginjek. Oke, sudah cukup yang di sini. Iya, oke. Kita pindah ke dalam. Aman toh Om? Aman. Sejauh ini? Aman. Kok gini amat ya? Yang di sini ya? Iya. Udah lama loh kita nggak Iya. Terus kita kemana? Kita di dalam. Coba yang sini disorot dulu sebelum kita masuk. Kameramen mau masuk dulu atau Om mau masuk dulu? Aku aja nggak apa-apa. Kita langsung sini sih. Kita di sini lebih ini ya, lebih terbuka ya. Sirkulasinya lebih kita sini terasa. Nah, jadi ruang ini dahulu juga dipergunakan untuk pesta-pesta dansa, Mas. Dan berarti ada ini, ada noninya kalau kita bicara dansa di sini ya. Tuan danyonya, jadi ya gini, Mas. Oh, terus digini muter-muter gitu ya? Iya. Dong, cerita dulu. Iya, jadi ada ini kan seperti hall terbuka gitu, terus ada lampu-lampu yang digantung waktu itu. Tetapi ketika bangunan ini belum ada. Ketika lepas jam 12, kemudian itu menjadi lilin yang melingkar dengan ada taburan-taburan bunga mawar merah dan mawar putih yang ada di situ, dilebar. Dramatis ya ininya ya. Ini Mas langsung dapat gambaran sekarang. Iya. Ini nanti kalau itu. aku mau tanya apa-apa langsung tak tanyain ya. Iya. Soalnya kayak bebas. Gimana ya? Aku susah jelasinnya. Kita di sini bebas, Mas. Kayak pengen ngomong ini ngomong better itu. Kita tanyanya di sini semua sih, gitu karena takutnya lepas dari sini tuh semuanya sudah di delete sama mereka. Ini ya udah aksesnya udah habis. Oke, kalau kita di ruangan ini, ini seperti tadi ya, Om. Kalau aku mau tanya, aku langsung tanya. Ya langsung aja, saya juga langsung jawab. Ada beberapa ruangan kecil yang tertutup dengan pintu, apa ya, kayak segel berbentuk bulat, kayak kalau saya lihatnya kayak suriken itu. Nah ini memang ada ceritanya atau gimana? Untuk beberapa ruang itu memang dari pemilik sini ya, itu memang ditutup, Mas. Jadi ada yang memang itu ruangnya ditutup, itu gampangannya tanpa ada apa-apa. Tetapi saya juga melihat di bawah kita yang agak ke sini terdapat bunker. Isinya? Ruang bawah tanah. Jadi itu selain untuk sembunyi, juga ruang itu memang dipergunakan untuk laku-laku ritual tertentu. Yang di sini memang saya diperlihatkan, tetapi tidak boleh diceritakan. Lokasinya itu memang turun, jadi bentuknya seperti ruang. Dan itu ada, kalau dulu di situ memang ditaruh sebuah meja, ada vas bunga. Kemudian dari vas bunganya itu nanti diputar, Mas. Itu akan buka grek gitu. Oh, kayak ini ya, zaman-zaman Mesir apa patungnya iya, jadi kalau ini solid. Jadi kalau kita mau mencari sebenarnya ada yang ininya kopong. Mungkin ada logo-logo tertentu. Iya. Ini ada lambangnya dulu. Mana? Ini yang tembusannya tadi. Mana? Ini kalau lihat motif ininya loh, Mas. Motif lantainya kan khas banget kolonial. Iya. Ini. Ya.
Sini aja deh, Mas, mojok. Jangan pindah. Sini aja, Mas. Apa pasti? Baik Om, satu pertanyaan ya, untuk menyempurnakan sesi di indoor kita. Di Jawa kan dulu juga terdampak Perang Dunia. Tahun awal 1910-an. 900-an ya. Padahal pabrik ini juga masih beroperasi. Apakah ini sempat ditinggalkan dengan kiosnya itu? Kalaupun ditinggalkan, apa yang masih tersisa di sini hingga sekarang selain cerita yang tadi sudah disampaikan? Ya kan sebenarnya kalau ditinggalkan sih enggak ya Mas. Jadi ada beberapa timeline, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bahkan serangan Nippon, Jepang waktu itu juga sempat menduduki sini. Jadi memang di luar pun ada sosok-sosok Jepang yang sudah menunggu kita untuk bercerita juga. Terus tempat ini diberikan gambaran ke saya sebelum ini dibangun seperti ini ya Mas ya. Ribuan tahun sebelumnya kan tempat ini masih hutan dan semak-semak. Kalau kita lihat secara literatur 1847 hingga 1848 kan pembangunan awal yang tidak sebesar ini waktu itu, sehingga di situ meninggalkan pohon besar, lubang, saya lihat ada pancuran air seperti sumber juga, terus ada batu besar. Pasti di situ ada yang mencok sosok-sosok makhluk astral. Ketika itu pabrik ini ada pun beliau sudah ada, tetap ada di situ. Bahkan ini ketika sekarang nonaktif, beliaunya juga masih akan menjaga di situ. Sehingga memang di luar ada 3 sosok besar. Selain memang para tuan Belanda waktu itu, sini juga membawa sosok impor juga Mas. Nanti akan kita bahas di luar. Tetapi kalau pabrik gula ya, untuk menjaga. Ya. Kalau ditanyakan apa yang ditinggalkan, memang waktu pembangunannya jelas pakai tumbal. Tetapi tumbal di sini waktu pembangunannya bukan tumbal manusia. Gitu. Tetapi saya lihat ada senjata, kemudian ada mustika. Bahkan di ruang ini pun selain kalau tadi kita bahas tentang ada permata ya warna biru, di setiap ujung-ujungnya ini Mas, jadi setiap pondasi paling bawah itu juga ada koin emas yang dipasang di situ. Sampai sekarang. Jika itu memberikan kekuatan secara fisika dan juga memberikan kekuatan secara metafisika. Secara fisika memang kita tidak kaji di situ karena secara teknik ya. Secara metafisika teknik ini memberikan kekuatan terhadap gangguan astral. Yang ketika ini ditinggal seperti sekarang itu masih kuat Mas, karena suatu tempat ketika itu ditinggalkan, ketika itu tidak dipakai, energi negatif yang masuk, energi makhluk astral yang masuk itu akan membentuk suatu ruang itu menjadi lembab, menjadi kotor, menjadi lapuk, kemudian gampang rusak. Tetapi di sini kalau kita lihat dibenarkan pun lebih cepat menurut saya, karena tidak banyak mengalami kerusakan. Jadi menyelubungi, karena mengingat serangan-serangan astral itu tidak hanya dari makhluk astral, tetapi juga kiriman-kiriman waktu itu. Karena ada persaingan-persaingan bisnis dan macam-macam. Jadi situ juga. Oke, baik Om. Apakah ini berarti kita bisa beranjak untuk ke sesi order? Iya, kita nanti lewat tempat tadi, karena semakin lama kita di sini sebenarnya beliau-beliaunya suka Mas, karena banyak cerita yang mau disampaikan, tapi saya filter ya. Kita ada tempat lain, jadi kita minta surat jalan setelah dari sini mau kemana lagi mau kesana. Oke teman-teman, kita segera beranjak keluar untuk mengikuti sesi outdoor. Sebelum sampai luar Om, di dalam sini grade-nya apa? Ini sudah brilian sih Mas, sudah brilian sih. S, di atas A, S berarti. Udah brilian grade-nya. Malam. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dengan Bapak siapa? Saya namanya Kedira Jalala, sebagai security pabrik gula Gempol. Sebagai security pabrik gula Gempol ya? Iya. Sebagai security sudah berapa lama Pak? Kurang lebih 15 tahun. Iya, 2005. Kalau boleh tahu, pabrik gula Gempol ini sudah tutup dari tahun berapa sih Pak? Pabrik gula Gempol
kurang lebihnya tahun 94, 93 masih produksi. 94 sudah agak itulah kurang membaik lah. Selama Bapak bekerja sebagai security di pabrik gula Gempol sendiri, kan pabrik gula ini kalau kita semua tahu udah tutup cukup lama ya Pak? Udah lama. Selama Bapak menjaga pabrik gula Gempol ini pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh sih enggak sih Pak? Iya sering sih. Waktu saya kontrol masih masih pabrik, mesin-mesin masih ada, terus ya barang-barang besi tuang masih ada, terus ya pernah kejadian waktu saya kontrol itu, kejadiannya di gudang pupuk. Nah itu sampai kaki saya nggak bisa jalan ya, alias ya apa namanya tuh, kram ya, nah, bahasa itunya teklok lah. Nggak bisa jalan kan. Nah, yang nggak tahu, padahal aja itu jalan tuh bagus, jalan apa motor mobil itu bisa dipakai. Nah cuman kaki saya tuh kok nggak bisa jalan. Pas balik kanan baru kaki saya tuh bisa jalan, walaupun itu semak-semak. Nah pernah waktu saya tuh lewat jam 2 malam itu motor sampai mati. Pas dinyalain gigi masuk mati lagi, starter sampai motor dipanasin itu sampai gigi masuk tuh mati. Oh saya berpikir kalau pas saya berpikirnya itu jelek, udahlah kalau berani silakan nampakkan diri, saya nggak takut. Nah terus pas saya hadapin ternyata tidak ada penampakan, tidak apa-apa, cuman sayanya tuh pekah pikirannya. Oh tadi ini motor saya tuh jangan ditumpakin, harus dituntun dulu 1 meter atau 2 meter baru dinyalain tuh nyala, bisa jalan lagi. Ngomongin tentang ini Pak, sering nggak Bapak atau teman-teman Bapak atau warga-warga sekitar tuh melihat sosok-sosok yang ada di bekas pabrik gula ini? Apalagi kan Bapak juga sering jaga malam. Iya. Pernah melihat sosok-sosok yang kelihatannya benar-benar kelihatan gitu, nggak cuma sekelebat gitu? Ya kata orang sih iya ada penampakan, kadang-kadang ada lagi nongkrong di atas. Cuman kata teman saya tuh yang main bulu tangkis itu pas Jumat Kliwon, pas pulang jam 11 itu naik motor udah keberit-berit, yang lihat tuh cuman 1 orang. Nah kejadian lagi teman saya lagi ya udah itu almarhum orangnya, istrinya yang kelihatan cepet pak naik motornya itu ada orang lagi berdiri itu di timbangan. Nah ternyata suaminya balik lagi, ternyata iya masih ada. Ini kan rencana kita mau ada perusahaan di dalam tuh Pak, di beberapa lokasi. Itu kalau menurut Pak tempat apa yang saya ini cukup mengganggu nih gitu, yang mana Pak kira-kira? Di Cerobong sama di sentral. Sentral itu. Yang satunya lagi cuman khawatir itu di Sumur Tua. Tapi nggak bisa bisa dikunjungi, nggak bisa. Bentuknya kan yang kejadian situ tuh?
Ya, terutama ular. Terusan kalau saya pernah jaga sendiri tuh, orang nangis, orang ketawa, saya sampai sempat kabur karena jaganya sendirian, temannya sakit. Oh, dengar suara gitu, Pak? iya, pas hujan besar jam 1, banyak petir, lampu mati. Loh, sempat hujan besar, sempat kabur saya tuh. Kalau mengenai cerita ini Pak, apa namanya, tentang ada gundukan di dalam tuh apa sih Pak? Oh, itu Nyi Berintik namanya tuh, kayak tempat pesanggerahan Nyi Berintik. Itu apa Pak? Kenapa Pak? Ya, kata zaman dulu sih, apanya, tempat apa nggak tahu lah, tempat apa namanya tuh, pemuja atau tempat apa itu ya. Polisi kalau pesta itu endas kerbau atau endas sapi itu di situ taruhnya, di cerobong, di pesanggerahan, dengan di pesanggerahan tuh di Nyi Berintik itu. Nanti kita bisa ke sana berarti? Bisa. Lokasi itu ya? Iya. Oh, oke. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Ya. Ya. Pak, terima kasih banyak. Iya.